Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Fatoni Septianto dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang senyawa hidrokarbon. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 3. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, dan alkuna. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal. Jika alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap pada senyawa hidrokarbonnya. Sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 pada senyawanya. Nah, pada senyawa hidrokarbon terdapat keisomeran. Apa sih isomer itu? Isomer adalah peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Nah, pada bab kali ini, saya akan lebih memperjelas lagi tentang isomer struktur, yang dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama rumus molekul, yang kedua nama dan rumus struktur, yang ketiga sifat fisik, dan yang keempat sifat kimia, dan nanti akan diberi contoh 2 senyawa yang memiliki ikatan isomer. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu rumus molekul. Dilansir dari ensiklopedia, rumus molekul adalah rumus yang mempresentasikan jumlah elemen-elemen penyusun suatu zat dan masanya dengan tepat. Rumus molekul menyatakan jumlah atom-atom sebenarnya yang membentuk suatu zat. Nah, di sini sudah ada satu rumus molekul, yaitu C5H12. Nah, C5H12 ini bisa membentuk senyawa-senyawa yang saling berisomer. Model yang pertama yaitu CH3 CH2 3 kali CH3, dan model yang kedua CH3 CH2 CH3 2 kali. Dan ini adalah model visual 3 dimensinya. Baik, lanjut. Yang kedua adalah nama dan rumus struktur. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa sih nama molekul yang tadi disebutkan di model 1 dan model 2. Pada model 1, rumus nama molekulnya adalah N-pentana dengan struktur Lewis seperti berikut. Dan isomer yang kedua adalah 2-metilbutana dan memiliki struktur Lewis seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah rumus struktur. Teman-teman tahu nggak apa sih rumus struktur itu? Rumus struktur dari suatu senyawa kimia adalah representasi grafis dari struktur molekul yang menunjukkan bagaimana atom tersusun. Ikatan kimia dalam molekul juga ditunjukkan baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, di sini ada isomer 1 dan isomer 2 dengan rumus molekul yang pertama adalah CH3, CH2, 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 CH3. Itu adalah rumus molekul milik N-pentana. Nah, di sini juga bisa dibuktikan dengan gambar visual 3 dimensi yang cocok. Dibuktikan dengan yang paling kiri yaitu CH3 sudah cocok dengan direpresentasikan oleh atom abu-abu yang menunjukkan C dan 3 atom putih menunjukkan H dan seterusnya. Yang kedua ada 2-metilbutana dengan rumus struktur seperti berikut. Juga cocok dengan gambar visual 3 dimensinya. Yang ketiga adalah sifat fisik. Sifat fisik adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Nah, di sini saya akan menunjukkan sifat fisik dari kedua senyawa tersebut. Nah, ini adalah tabelnya. Yang pertama adalah dari wujudnya. N-pentana dan 2-metilbutana memiliki wujud yang sama, yaitu liquid atau cair dalam keadaan STP.
dan juga memiliki komposisi yang sama, yaitu terdiri dari 83,2% karbon atau C dan 16,8% hidrogen atau H. N-pentana dan 2-metilbutana juga memiliki kelarutan yang sama, yaitu mudah larut pada pelarut nonpolar seperti ether atau titik 4, serta memiliki massa molar yang sama, yaitu 72,15 gram per mol. Untuk titik didih, titik lebur, dan massa jenisnya memiliki besaran yang berbeda. Untuk N-pentana memiliki titik didih 36,06 derajat Celcius, sedangkan 2-metilbutana memiliki titik didih 30 derajat Celcius. Untuk titik leburnya, N-pentana memiliki negatif 129,67 derajat Celcius, sedangkan 2-metilbutana negatif 160 derajat Celcius. Massa jenisnya juga berbeda. Untuk N-pentana 0,6262 gram per cm kubik, sedangkan 2-metilbutana adalah 0,62 gram per cm kubik. Lanjut ke sifat kimia. Apa sih sifat kimia itu? Nah, sifat kimia umumnya merujuk pada sifat suatu materi pada kondisi ambien atau sekitar, yaitu pada suhu kamar, tekanan atmosfer, dan atmosfer beroksigen. Sifat ini terutama timbul pada reaksi kimia dan hanya dapat diamati dengan mengubah identitas kimiawi suatu zat. Nah, untuk sifat kimia dari kedua senyawa tersebut ya adalah sama, karena kedua senyawa tersebut termasuk golongan alkana. Yang ditunjukkan dengan rantainya tadi, yaitu seluruhnya adalah tunggal, tidak ada yang rangkap. Nah, yang notabene setiap senyawa alkana memiliki sifat kimia yang sama, dan saya tunjukkan menjadi 4 seperti berikut. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Ya, seluruh alkana dapat melakukan reaksi pembakaran dengan oksigen. Pembakaran atau oksidasi alkana bersifat eksotermik atau menghasilkan kalor. Pembakaran alkana berlangsung sempurna dan atau tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Itulah sebabnya alkana digunakan sebagai bahan bakar. Sifat yang kedua adalah reaksi substitusi atau penukaran. Jika direaksikan dengan unsur-unsur halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2, maka atom-atom H pada alkana mudah mengalami substitusi atau penukaran oleh atom-atom halogen tersebut. Yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi ini juga biasa disebut dengan cracking atau reaksi pengeretakan. Senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom untuk memperoleh senyawa karbon lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah kereaktifan. Alkana dan sikloalkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Oleh karena kurang reaktif, alkana kadang disebut sebagai parafin. Nah, berikut adalah contoh dari reaksi-reaksi kimia yang bisa dibentuk dari C5H12. Dimulai dari yang pertama, yaitu reaksi pembakaran. Ada pembakaran sempurna, yaitu C5H12 ditambah 8O2 menjadi 5CO2 ditambah 6H2O. Untuk pembakaran tidak sempurna, yaitu 2C2H12 ditambah 11O2 menjadi 10CO ditambah 12H2O. Untuk substitusi, di sini saya hanya menyebutkan 3, yaitu yang pertama C5H12 ditambah Cl2 menjadi C5H11Cl ditambah HCl. Yang kedua C5H12 ditambah Br2 menjadi C5H11Br ditambah HBr. Yang ketiga C5H12 ditambah F2 menjadi C5H11F ditambah HF. Dan yang terakhir adalah reaksi eliminasi, yaitu C5H12 menjadi C2H6 ditambah C3H6. Nah, mungkin segitu dulu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.